Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam ini ketika kami tidur dan beristirahat. Dan pada paginya Engkau membangunkan kami Tuhan, memberi kami nafas kehidupan. Dan kami akan melanjutkan kembali kehidupan kami dalam satu hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami ketika kami bekerja dan beraktivitas, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dapat membuahkan hasil yang baik. Kami sambut Tuhan pada pagi ini dengan ucapan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 5 Mei 2022, tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3, demikianlah bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesusahan hamba-Nya terjadi untuk memurnikan iman, seperti logam mulia yang dimurnikan melalui proses pemurnian, dicairkan pada suhu tinggi untuk memisahkan kotoran-kotorannya. Hasilnya adalah logam mulia yang murni. Tuhan juga menguji dan memurnikan iman Israel dan mengizinkan Babel mengalahkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan. Demikian juga penderitaan hamba itu. Ia menderita karena mengemban tugas Allah. Ia ditolak dan dihina. Bahkan ia dihukum mati untuk banyak orang. Nats ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kesalahan dan kejahatan manusia akhirnya ditimpa kepada Yesus Kristus. Namun semua penderitaan Yesus Kristus mau menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Ia membenarkan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perjalanan sengsara Tuhan Yesus atau Via Dolorosa hingga mati di kayu salib. Nabi Yesaya menceritakan dengan jelas tentang sengsara dan kematian hamba Tuhan yang akan menyelamatkan umat Allah. Hamba yang menderita itu buruk hingga banyak orang meninggalkannya, tetapi dia berhasil setia sampai mati di kayu salib. Oleh karena itulah dia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kristus telah menjalani penderitaan dan penganiayaan, bahkan menyerahkan tubuhnya di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa. Kristus menderita bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Ketika ia dicaci maki dan dianiaya, ia tidak membalaskannya, tetapi justru ia mendoakan orang-orang tersebut. Inilah yang menjadi teladan bagi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Maka ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Ia akan menolong, dan bahwa semua itu akan berlalu. Jika kita tahan, maka akan tampaklah iman kita tahan uji yang semakin kuat dan kokoh. Kita akan semakin melihat terang dan hati pun menjadi puas dan bersukacita karena kita bisa melalui
penderitaan tersebut. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sungguh kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri kepada kami. Engkau telah menggantikan kami menerima hukuman karena dosa. Biarlah hidup kami yang telah Kau sucikan dapat memberi buah yang baik, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang banyak. Pagi ini kembali kami berdoa ya Tuhan, buat sahabat dan saudara kami yang sedang terbaring karena sakit, yang di rumah atau di rumah sakit. Berilah mereka kesembuhan Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang berduka cita, berilah mereka Tuhan penghiburan dan kekuatan, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.